Shalom, jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah Natal pagi ini dan prosesi akan memasuki ruangan. Untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang boleh hadir dalam ibadah Natal hari ini. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman dengan perantaraan anaknya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga tidak satu pun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhir di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada Minggu Natal pertama hari ini, tertulis dalam Filipi 2 ayat 12b. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dan takut dan gentar. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah, Maha Kuasa pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, tertulis pada Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12, kita baca secara responsoria. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta pemberitahuan Rabu 25 Desember 2024. Yang pertama, persembahan khusus diakoni. Hari ini Rabu 25 Desember 2024, kita mengumpulkan persembahan diakoni di ibadah Natal hari pertama untuk keperluan diakoni Huria HKBP Tangerang Kota. Format persembahan A. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan diakoni Huria HKBP Tangerang Kota dengan menggunakan amplop setelah khotbah di bangku masing-masing. 2. Jadwal ibadah perayaan Natal. Hari Rabu 25 Desember 2024 dilaksanakan ibadah perayaan Natal pertama, dan di semua ibadah dilakukan perjamuan kudus dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pukul 7 WIB, ibadah Natal pertama pagi, bahasa Indonesia. 2. Pukul 11 WIB, ibadah Natal pertama siang, bahasa Batak. 3. Pukul 15 WIB, ibadah Natal pertama sore, bahasa Batak. 3. Ibadah Natal kedua, pada hari Kamis 26 Desember 2024, pukul 9 WIB, gereja kita akan mengadakan ibadah Natal kedua sekaligus baptisan kudus, peneguhan sidi kudus khusus, apresiasi kepada jemaat berusia 70 tahun ke atas, dan semua ina nama baru yang terdaftar di WIK dan jemaat yang berusia 70 tahun ke atas diundang untuk mengikuti acara tersebut, dan yang bernyanyi dari Kor Punguan Inahana. Demikian warta pemberitahuan hari ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Juru selamat
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua, yang pertama kami sapa yang mungkin ada di parkir juga, dan juga di lorong sekitar gereja kita, kami ucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Juga yang ada di dalam gereja, kami ucapkan juga selamat Natal buat kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah kita di perayaan hari pertama peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, diambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama, dimulai dari ayat 5 sampai ayat 12, demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah dalam persekutuan. Ada pimpinannya dan juga ada bawahannya. Dan dalam persekutuan itu ada seorang pemuda Kristen, masih muda, masih awal ikut dalam pekerjaan dan organisasi itu. Dia bercerita tentang Yesus. Kepada teman-temannya dia berkata, kami mengenal Tuhan yang maha baik. Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Dia sangat baik. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dan dia sekarang ada di tengah-tengah kita. Terus pemimpinnya berkata, tunjukkanlah kepadaku Yesusmu itu. Mana? Kalau benar Yesusmu itu ada, tunjukkan padaku sekarang. Kalau saya berkata, saya punya Tuhan, bisa kutunjukkan kepadamu. Dia berdiri di sana, telah didirikan oleh nenek moyang kami ribuan tahun yang lalu. Kalau tidak bisa kau tunjukkan, saya tidak percaya.
Jadi engkau berbohong. Kami hanya mempercayai yang dapat kami lihat. Terus pemuda itu berkata, Bapak Ketua, apakah Bapak punya otak? Punya. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana otakmu. Pimpinannya bingung. Nah, karena Bapak Ketua kita tidak tahu dan tidak bisa menunjukkan mana otaknya, berarti dia tidak punya otak. Kalau seperti itu pemahamannya. Kalau kita berkata yang tidak bisa kita tunjukkan secara fisik bahwa itu tidak ada, gambaran itulah yang disampaikan oleh pemuda itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini dibuat secara khusus dan dituliskan secara khusus oleh penulisnya, penulis kitab Ibrani, kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah. Itu sebabnya kitab Ibrani dimulai dengan kata-kata seperti ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi berarti jelas. Bangsa apa, suku apa dulu Allahnya berbicara berulang kali kepada nenek moyangnya. Dan kemudian Allah berbicara berulang kali dengan perantaraan nabi-nabi. Di ajaran hidup beribadah dan beragama Israel, di sanalah yang paling jelas kalau kita belajar sejarah kenabian. Ada Nabi Musa dan juga nabi yang lain. Di sanalah nabi-nabi itu disampaikan dan sangat jelas kalau kita baca dalam perjanjian lama. Di agama lain enggak ada. Dan kalaupun itu ada, nama-namanya dapat kita cari lebih lengkap di Alkitab kita. Kalau ada kisah Nabi Nuh misalnya, Nabi Ayub, Nabi Musa, dan lain-lain. Di Alkitab kita itu disampaikan. Dan kemudian dilanjutkan. Maka pada zaman akhir ini, Allah mengambil cara lain. Cara yang berbeda-beda, yang berbeda dari sebelumnya. Dahulu dengan cara menyampaikan firman Tuhan melalui para nabi. Sekarang Tuhan mengambil cara lain yang lebih baru secara waktu dan juga lebih bermutu secara kualitas. Caranya apa? Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Setelah dimulai dengan perkataan pendahuluan itu, maka sampailah kepada firman Tuhan perikop hari ini yang disampaikan kepada kita. Maka yang disampaikan adalah berita sukacitanya buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, di hari Natal ini. Pertama, Yesus adalah anak Allah. Sembahlah. Yesus adalah Tuhan, sembahlah. Kalau kita baca-baca dari atas tadi itu yang mau disampaikan pertama. Mengapa disampaikan seperti itu? Karena masih banyak orang Israel pada waktu itu meskipun Yesus lahir di Bethlehem, di tanah orang-orang Israel itu. Meskipun Yesus
berkarya di sana. Di sana ada penyembuhan mujizat berulang-ulang kali, ratusan kali, terutama di daerah Galilea itu sangat banyak. Ketika Yesus berkhotbah, khotbah yang luar biasa, khotbah di bukit, ketika mujizat memberi makan dan lain-lain telah mereka lihat. Tapi masih banyak yang belum percaya. Maka supaya percaya, ada pengajaran, ada dogma disampaikan kepada kita. Yesus adalah anak Allah disampaikan dalam pengajaran atau uraian seperti ini. Ayat 5. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Kata kuperanakkan diterjemahkan dari bahasa Yunani genao. Diperanakkan atau dilahirkan. Allah melahirkan. Bagaimana caranya dia menjadi manusia di dunia ini. Dan kata yang dipakai adalah gen. Kata itulah yang dipakai oleh bahasa biologi hingga sekarang. Dan kemudian kalau diurai lebih kecil lagi dari seakar dengan itulah kalau ada bahasa sekarang DNA. Gak mungkin beda DNA bapaknya dengan anaknya. Kalau ada keraguan tes DNA 99% bapak kau bapaknya. Gak boleh kau bohongin itu, meskipun kau ngaku kau bukan bapaknya. Ada seorang anak berkata, bukan bapakku itu. Tes DNA, ini bapakmu. Jangan kau pilih orang lain bapakmu. Allah Bapa dengan anaknya Yesus Kristus satu gen, satu DNA. Maka yang disampaikan, Yesus itu adalah Allah. Jangan diragukan lagi itu. Dan kemudian dibahasakan lagi, Yesus itu lebih besar dari para malaikat-malaikat. Kalau kepada malaikat, engkau adalah pesuruh-pesuruh Allah. Malaikat-malaikatnya bisa dibuat menjadi badai. Malaikat-malaikatnya bisa dibuat menjadi nyala api. Itu ciptaan, itu maksudnya. Karena ada orang yang percaya sama malaikat. Firman Tuhan ini mengatakan kalau pada para malaikat sejajar dengan kita. Sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi kalau saya baca-baca, orang percaya lebih hebat lagi dari malaikat. Karena kalau saya baca dari firman Tuhan ini, kalau malaikat jahat, Tuhan tidak pernah mati untuk menyelamatkannya. Kalau malaikat jahat, Lucifer, kalau baca firman Tuhan, dibuang. Dan nanti kalau menurut kitab Wahyu, dipenjarakan lagi dan ikut juga masuk neraka dia. Tapi orang-orang percaya kepadanya, jahat, mau bertobat, diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Diberikan anaknya supaya kita selamat. Dan yang dilakukan adalah dia menjadi manusia. Allah turun ke bumi. Jangan ragukan bahwa Yesus kita yang kita rayakan hari ini kelahirannya, dialah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang pertama Bapak Ibu, berita sukacitanya. Berita yang kedua, Yesus yang kita rayakan kelahirannya hari ini adalah kekal adanya. Karena itu tenanglah. Yesus kita itu kekal adanya, tenanglah. Di dunia ini boleh berubah-ubah. Raja boleh berganti-ganti.
Di Indonesia presiden boleh berganti-ganti. Terkadang kita mau pemilihan, siapalah ini nanti yang jadi presiden. Kita pikir ada yang akan lebih baik, yang boleh mengasihi semuanya, mengayomi semuanya, sayang kepada semuanya. Tapi Bapak Ibu jangan berharap terlalu banyak. Siapapun itu dia manusia. Dia terbatas. Dia boleh mati. Terkadang kita juga, kalau Bapak Ibu Saudaraku ini di tempat kerjanya, ada pimpinannya yang sangat baik. Dia bersuka cita. Tapi jangan berharap terlalu lama. Karena suatu hari nanti bisa saja ganti pemimpin di atas, diganti juga dia, dipindahkan juga dia, enggak ada lagi yang jagain kita, enggak ada yang memperhatikan. Itu manusia, realitas sekali. Jangan berharap itu berganti. Jangankan mereka, orang tua kita juga. Ketika kita masih remaja, muda-mudi, orang tua kita kekar, ibu kita cekatan sangat baik, luar biasa sekali. Tapi suatu hari meninggal juga dia. Itu yang mau disampaikan. Tapi itu manusia. Tuhan kita tetaplah bersuka cita, jangan berkurang kegembiraannya. Sebab ada yang jagain kita, yang kekal, yang tidak pernah berubah. Semua bisa dimakan waktu. Semua harus tunduk kepada waktu. Tapi ingat, Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah tunduk kepada waktu. Dia adalah pengatur sang waktu. Dia ada melingkupi, melampaui waktu. Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita tidak pernah mengenal periodisasi. Kekal dia. Maka jangan berubah, jangan pernah berubah tenang kita, sukacita kita, karena dunia ini tidak diatur dan tidak ditentukan oleh manusia. Sejarah menyampaikan dalam teologi Alkitab kita, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah bekerja di dalam medan sejarah dunia ini, bukan hanya Indonesia. Dia mengatur sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya semua datang dari dia, oleh dia, dan kembali kepada dia. Itu kata Paulus dalam kitab Roma. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang kedua Bapak Ibu, berita sukacitanya. Yang ketiga adalah Yesus kita adalah pemimpin dalam kebenaran. Pemimpin dalam kebenaran, pemimpin dalam keadilan. Oleh sebab itu bergembiralah. Bersukacitalah. Dia pemimpin dalam kebenaran. Maka tatkala kita pernah merasa mendapatkan ketidakadilan, bukan karena perilaku kita, bukan karena kesalahan kita, kita ditindas karena kita lemah. Hal itu boleh terjadi, tapi ada waktunya. Tuhan tidak membiarkan itu. Karena dalam cerita Alkitab kita, dan itu juga yang disampaikan dalam kitab Ibrani ini, Allah kita itu tidak bisa tutup mata dengan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang diambil hak-haknya. Jangan kita merasa saya pemenang hari ini kalau kita pelakunya. Ingat, tidak seperti itu. Realitasnya, faktanya jelas, firman Tuhan jelas. Jangan kamu sesat. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Entah kemana dulu, waktu saya jadi seorang pemuda, masih SMU, saya selalu diwanti-wanti oleh ayah bunda saya. Nak, kamu jangan membohongi anak orang ya. Kalau kau pacaran, jangan membohongi anak orang. Jangan melakukan
yang tidak baik kepada putri orang. Terus dia katakan, lihat ini kakakmu dan adikmu, karena kami 3 laki-laki 4 perempuan. Kakakku di atasku 3 perempuan, adikku paling bontot 1. Lihat, bahasa yang dipakai bahasa Batak. Saya susah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sapatani borua tu borua doda. Sapatani botoni halak tu botongot doda katanya. Saya enggak tahu apa terjemahan sapata Bapak Ibu. Enggak ada ya. Sapata. Tapi itu sangat mendalam itu. Ingok sapata katanya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa yang kamu tabur itu engkau tuai. Mencuri tanah akan kehilangan tanah juga. Sapatani tano tu tano katanya. Jangan curi tanah yang bukan milikmu. Dan itu kalau fakta dalam Alkitab kita, Ahab dan Isabel mengambil dengan membunuh Nabot, mengambil tanah Jezreel. Tanah yang subur indah, namanya Jezreel. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, di tanah itulah Ahab dan Isabel dimakan, dicabik-cabik anjing. Semua tubuhnya gak kelihatan. Dikunyah habis. Jadi tanah juga dia. Gak jadi berkat. Di Jezreel itu dibunuh beribu-ribu keturunannya, dinasti Omri, oleh Raja Jehu. Allah kita adil. Tapi keadilan Tuhan kita beda lagi Bapak Ibu Saudara. Keadilan Tuhan kita adalah dia mengambil alih, mengembalikan semuanya kepada posisi yang sebenarnya. Keadilannya adalah dia mati agar dosa kita diampuni. Supaya tidak diingat lagi. Supaya dihapus semuanya. Tapi ingat jangan berbuat dosa lagi, itu kata firman Tuhan kita. Nanti kita perjamuan kudus. Dalam teologi gereja kita, HKBP, saya enggak tahu gereja lain. Dan saya tidak pala mempelajarinya. Dalam teologi gereja kita, Huria Kristen Batak Protestan, dalam perjamuan kuduslah nanti ketika Bapak Ibu Saudara semua berdiri, termasuk saya, apakah kau mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Ya. Apakah kau berjanji tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan lagi? Ya. Di situ nanti satu statement yang sangat penting, yang sangat menentukan perjalanan kita hari ini di masa depan dan hidup yang kekal. Percayalah, dosamu telah diampuni. Itu lebih mahal dari harta Bapak Ibu, dari kekayaan apapun. Hari ini saya adalah hamba Tuhan, saya mengatakan dosamu telah diampuni. Itu keadilan Allah. Keadilan Tuhan kita. Di situ kebenarannya. Tapi kalau Tuhan kita sangat adil berbuat seperti itu kepada kita, menyayangi kita ketika kita masih berdosa, kenapa kita di Natal tidak mau saling mengampuni dan saling menyayangi? Kenapa kita tidak mau sembuh dari kita sendiri, sementara Yesus Kristus Tuhan kita sudah datang untuk menyembuhkan kita? Maka hadiah Natal yang terindah bagi Yesus Kristus Tuhan kita adalah saat kita semua saling mengasihi, saling menopang. Gak ada lagi dendam antara seorang dengan yang lain. Hari ini mulai dari kemarin sudah sangat banyak berkata selamat Natal, selamat Natal. Tapi coba dulu nanti diganti, jangan kata selamat Natal. Dibuatlah nanti, hari ini saya telah mengampuni kesalahanmu. Dan
Ampunilah kesalahanku, agar Yesus lahir di hatiku. Karena enggak ada selamat Natal tanpa pengampunan. Tidak ada selamat Natal tanpa saling melupakan kesalahan. Forgive. Melupakan kesalahan orang lain dan mengampuni kesalahan orang lain dan meminta pengampunan atas kekurangan orang lain. Indahlah Natal itu. Di hadapan Tuhan kita juga kita menjadi suci. Itulah seruan Natal buat kita di hari ini. Yesus kita adalah anak Allah, sembahlah. Yesus kita kekal, tenanglah. Yesus kita pemimpin dalam kebenaran, bergembiralah. Selamat Natal buat kita semuanya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami supaya yakin dengan sesungguhnya. Kembali diulangi. Yesus adalah anak Allah. Supaya di hati kami tidak ada keraguan untuk itu. Kami menyembahnya. Dan kami sungguh-sungguh yakin dan percaya atas keselamatan yang telah diberikannya. Kami juga diberangkatkan dengan sukacita melewati hari dan tahun. Karena hari dan tahun boleh berganti. Kekuatan dan tenaga kami boleh berubah. Tapi satu yang kekal abadi tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Yaitu Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami juga diberangkatkan dengan bersukacita, bergembira. Karena Tuhan kami maha adil. Dalam perjalanan kami di dunia ini, mungkin kami pernah merasakan, kami ditindas, dibuat tidak adil di tempat kerja, di rumah, dimanapun kami berada. Mungkin ada yang menderita, mendapatkan kesemena-menaan dari orang lain, dari yang merasa lebih kuat dari dirinya. Tapi ada Tuhan kami yang adil, yang mengembalikan hak-hak kami kepada hak yang sesungguhnya. Mungkin orang lain tidak bisa memberikannya, tapi Tuhan akan menyediakannya. Tuhan menuntun kami untuk tetap bersukacita, tabah melangkah di dalam iman, sambil tetap mengucap syukur dengan pemberian Tuhan. Berangkatkanlah umat-Mu ini dipenuhi dengan sukacita. Karena Yesus Kristus Tuhan kami telah datang. Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dimuliakanlah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan buat diakoni sosial HKBP Tangerang Kota. Mari bersukaria, mari selalu akan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Yang perlu kita ingat dalam ibadah perjamuan kudus yang pertama adalah nanti yang ikut perjamuan kudus adalah jemaat Tuhan yang telah menyaksikan iman yang sudah sidi. Yang kedua, yang sedang dalam menjalani hukum siasat gereja tidak ikut ya. Jadi yang ikut perjamuan kudus adalah yang tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Itu yang kedua. Berikutnya nanti datang ke depan yang melayani pendeta ada 4 orang, 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. 8 orang. 8 orang sebelah kanan, 8 orang sebelah kiri. Yang lebih dahulu menerima perjamuan kudus nanti parhalado dulu. Baru kemudian yang dari luar, yang dari parkir. Kita yang di dalam gereja belakangan. Kita sabar. Berikutnya, di depan ini tersedia 1 tempat persembahan. Jadi persiapkan nanti maju ke depan persembahannya. 1 tempat seloki. Demikian urutan-urutan dan juga persiapan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Acara kita di halaman 6, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 152 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.
Jemaat Tuhan kami undang berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hati saudara. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku.
Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
Semua jemaat Tuhan kami undang berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 14 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya, dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera-Mu
hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena namamu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sambil salam-salaman kiri dan kanan yang bisa kita terjangkau sambil ucapkan selamat Natal. Mungkin we wish you Merry Christmas. Ya, we wish you Merry Christmas sambil salaman.